Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adika Dava Irwadi dan kawan saya Abed Nego Arya Wiku Wicaksono. Kami dari kelas 11 Elektronika 1. Dari sini kami akan melakukan praktik kerja fluid sim, yaitu pada topik ke-6. Untuk rangkaian yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Dava, dan untuk rangkaian kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk Dava dipersilahkan. Oke, kita akan bikin rangkaian pneumatiknya dulu. Pertama kita siapkan elektrikalnya yang 24 volt dan 0 volt. Terus kita siapkan juga jahatan switchnya. Terus kita siapkan 4 switch. Sini 1 2 3 dan 4. Terus kita siapkan 2 relay dan 2-nya lagi kita siapkan valve solenoid. Oke, di sini tinggal kita sambung-sambungkan aja. Ini kedatangan switch, switchnya relay ngambil ke electrical 0 volt. Terus kita buat aja ini lebar sini, ini sini, dan solenoidnya ke switch. Terus ini sini, ini. Terus switch keduanya kita hubungkan juga, dan satunya lagi ke ujung bawah. Oke, di sini kita tinggal buat labelnya aja. Di sini kita buat S. Kita buat S1. Terus yang ini kita buat labelnya LS sebagai limit switch. Yang ini yang A, dan yang satunya lagi limit switch yang B. Terus yang ini kita buat sebagai RA, terus yang ini RB. Oke, relaynya lagi kita buat RA dan RB. Terus solenoidnya kita buat aja juga sola, satunya lagi sol B. Oke, tinggal kita buat aja rangkaian pneumatiknya. Kita siapkan silinder gandanya, silinder kerja ganda ini. Terus kita buat 2 one way flow control. Kita rotate aja, terus kita siapkan katup kontrol arah 5/2 dengan ini operasi sebelah kirinya pakai solenoid dan kanannya juga solenoid. Terus terakhir kita siapkan kompresornya, kompresornya. Untuk keluar kelimanya kita ganti, dan yang ketiganya juga kita ganti. Di sini kita hubungkan kompresornya ke keluaran, ke inputnya,
dan keluaran kedua hubungin ke one way control, dan keempat juga. Terus tinggal kita hubungkan ke silinder kerja gandanya. Di sini kita buat labelnya sebagai sel A, ini sel B. Terus ini di silinder kerja gandanya kita edit labelnya di sini sebagai limit switch A, yang satunya lagi limit switch B. Terus posisinya kita ubah di sini agak lama ya, karena keyboardnya untuk angkanya sedikit bermasalah. Nah, di sini limit switch A nya kita buat posisinya 0 dan yang B nya kita buat 100. Dan kita oke. Nah, di sini bisa langsung kita jalankan. Mungkin ini kita buat 50% aja supaya lebih jelas perbedaannya. Oke, di sini akan kita jalankan. Saat detekan switch yang ditekan sekali, maka rangkaiannya akan terus bekerja tanpa henti. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan dua limit switch. Nah, jadi saat pertama kali kita tekan ini detekan switchnya, maka silinder akan maju, dan saat maju dia akan mengenai limit switchnya dan mengaktifkan limit switch di sini dan menghubungkan ke solenoidnya sehingga mengaktifkan rangkaiannya, sehingga akan membuat silindernya ini mundur. Dan saat mundur dia akan mengaktifkan limit switch yang A nya dan mengaktifkan solenoid A nya, sehingga dia akan terus maju. Dan begitulah cara kerjanya, dia akan bergerak terus maju mundur tanpa henti sebelum kita hentikan, seperti ini. Dan mungkin untuk rangkaian keduanya akan dijelaskan oleh teman saya Abed. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari rangkaian yang kedua pada topik ke-6. Di sini kita buat new project terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat untuk rangkaian elektropneumatiknya. Yang kita butuhkan ada electrical connector yang 24 volt dan yang 0 volt. Kemudian di sini kita perlu push button yang make dan yang break. Kemudian di sini kita memerlukan relay sebanyak 6. Maaf, bukan relay, switch. Kita memerlukan switch sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk relaynya di sini kita perlu 3. 1, 2, 3. Dan untuk false solenoid-nya di sini kita memerlukan 2. Kita letakkan di sini. Langsung saja kita rangkai. Solenoid ke bawah, kemudian switch ke atas. Saya rapikan terlebih dahulu. Kemudian untuk switch yang ini, begitu juga dengan relaynya, kita hubungkan saja.
Baiklah, sekarang kita tinggal pemberian label saja. Ini kita beri S1. Kemudian untuk push buttonnya, untuk yang brake di sini kita buat SB. Berarti yang pertama kita buat SA saja, karena di sini keyboard angkanya sedikit bermasalah. Kemudian di sini karena relay 1 maka saya buat labelnya RA. Begitu juga dengan sebelahnya, karena di sini pada rangkaiannya relay switch pertama, maka di sini dihubungkan ke relay pertama atau RA. Relaynya RA. Kemudian di sini RB dan yang ketiga RC. Kemudian untuk yang di sini kita buat LSA, dan untuk yang di sini kita buat LSB. Kemudian untuk yang di sini kita buat RB dan di sini RC. Kemudian kita akan buat untuk rangkaian yang pneumatiknya. Yang pertama adalah yang kita perlukan itu kompresor, kemudian katak 5/2, kemudian one way flow control 2, dan silinder kerja ganda. Baiklah, kita rotate dulu untuk one way flow controlnya. Lalu sini untuk katup arahnya kita buat pengaktifannya valve solenoid, begitu juga dengan sebelahnya. Kita okekan. Oh ya, untuk valve solenoidnya belum kita beri label. Di sini kita buat sol A dan sol B. Setelah kemudian kita akan beri labelnya aja. Sol A untuk mendorong maju, dan sol B untuk mundurnya. Kemudian untuk katupnya, untuk pembuangannya ini terhubung. Kita buat dulu pembuangannya SG3. Kemudian akan kita hubungkan dari kompresor ke katup ke one way flow control, dan one way flow control ke silinder. Kemudian untuk pengaturan silindernya, di sini kita copy dulu yang satunya supaya lebih gampang untuk letakkan posisinya. Kemudian di sini sama 1, kemudian kita buat 100. Untuk yang 100 ada LSB atau yang kedua, limit switch yang kedua, dan ada LSA untuk limit switch yang pertama. Baiklah, untuk rangkaiannya akan kita mulai saja. Baiklah, di sini ketika push buttonnya kita tekan, maka rangkaian ini akan bekerja. Dan apabila telah mencapai limit switch B, maka dia akan bergerak mundur ke limit switch A, dan limit switch A-nya ini akan bekerja lagi sehingga memberikan udara untuk maju. Dan ketika push buttonnya ini kita tekan, push button yang pertama kita tekan, maka akan tidak berpengaruh. Karena apa? Karena di sini aliran listriknya telah terhubung dari relay A dan ke push button yang brake. Dan untuk cara menghentikannya yaitu adalah dengan
menekan yang push button yang break atau yang kedua, dan rangkaian tersebut akan mati. Baiklah, untuk cara perlahan-lahannya akan saya lakukan langsung. Ketika push button ditekan, maka akan menuju alur listriknya ke relay A, sehingga relay yang pertama ini aktif, sehingga switch yang pertama mengaktifkan limit switch A, sehingga relay B nya aktif. Dan ketika relay B nya aktif, maka aliran listriknya masuk sehingga mengaktifkan valve solenoid-nya yang A atau yang pertama, sehingga mendorong silinder maju. Ya, dan apabila telah sampai limit switch B, maka di sini kerja limit switch B bekerja, maka akan mengaktifkan dari relay C sehingga switch C aktif dan valve solenoid yang B aktif, sehingga mendorong silinder bergerak mundur. Seperti kita lihat, silinder bergerak mundur. Baiklah, untuk prinsip kerjanya saya rasa sudah cukup. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.